Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester, tapi ini part kedua, berarti lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Oke. Nah, saya ingatkan lagi ya kepada kalian ya, saya nggak bosan-bosan mengingatkan lagi kepada kalian, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan menggunakan masker, dan yang paling penting adalah menjaga jarak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar ya, yaitu kompetensi dasarnya yaitu 3.7.4 ya. Menentukan luas permukaan prisma. Nah, dengan indikatornya adalah kalian nanti diberikan gambar prisma persegi panjang, kalian nanti dapat mampu menentukan luas permukaan prisma persegi panjang. Jadi, buka kembali catatannya, belajar lagi, latihan soal lagi, gitu ya. Oke, soalnya contohnya seperti ini. Diketahui nih ya, prisma dengan persegi panjang. Dengan, ya, lihat. Panjang sisi-sisinya bisa kalian lihat pada gambar yang ada pada layar handphone kalian masing-masing. Oke, sekarang panjang AC adalah 24 cm, CB adalah 10 cm. Oke, berarti kita cari dulu nih AB. Karena apa? Karena kita harus menentukan luas alasnya dulu. Menentukan luas alas, kita harus tahu sisi-sisi lain. Oke? Oke, sekarang kita cari AB dulu. AB, kalau kalian perhatikan ini adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, yaitu panjang sisi alas 10 cm, panjang tingginya adalah 24 cm. Berarti AB itu adalah, mohon sebentar. Oke, mohon maaf ada iklan sedikit. Oke, karena kita mau mencari si AB, berarti kita mengkuadratkan dua sisi lainnya. Berarti 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 menjadi 576 ditambah 100. Hasilnya adalah 676. Dengan kata lain, akar dari 676 adalah 26 cm. Ingat, luas permukaan itu adalah rumusnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, kita cari luas alasnya dulu. Luas alas, karena alasnya bentuknya adalah segitiga siku-siku, maaf, segitiga, berarti luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya 10, tingginya adalah 20. Menjadi setengah kali 10, 5. Dikali 24, 120 cm persegi. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ingat, yang namanya keliling kita hanya menjumlahkan 3 sisinya, karena di sini alasnya adalah segitiga, berarti kelilingnya adalah kita jumlahkan ke 3 sisinya, berarti 10 tambah 24 dan AB-nya adalah 26. Dikali tinggi prismanya, yaitu 40. Oke, kita hitung. 2 dikali 120 ditambah 10 dikali 24 ditambah 26 dikali 40. Ingat, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 10 tambah 24 tambah 26 menjadi 60. Ingat, kalau ada perkalian seperti ini, kalikan dulu, ini juga dikalikan dulu, habis itu baru kalian jumlah. Berarti 240 ditambah 2400 menjadi 2640 cm persegi. Oke, yang kedua. KD-nya yang kedua yaitu menentukan volume prisma. Nah, di sini kalian disuruh menentukan berapa sih volume prisma. Perhatikan. Oke. Diketahui nih, alasnya itu bentuknya adalah segitiga. Ya, dengan tinggi alasnya itu 8 cm, alas tinggi lebarnya adalah 6 cm. Nah, berapa nih sisi miringnya? Dan diketahui tinggi prismanya itu adalah 20 cm. Yang ditanyakan adalah volume bangun ruang. Oh, ternyata volume bangun ruang itu adalah hanya luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 6 kali 8. Dikali tinggi prismanya itu 20. Jadi berapa? Setengah dikali 6, 3. 3 dikali 8, 24. Dikali 20, menjadi 480 cm kubik.
Lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Nah, kalau kalian sempat mengikuti Zoom Live yang pernah saya lakukan di 2 minggu sebelumnya, kalian pasti tahu tentang soal ini ya. Oke. Perhatikan. Yang ditanyakan adalah berapa sih volume bangun tersebut. Nah, ini adalah kalian disuruh mencari volume gabungan bangun ruang sisi datar, yaitu ada prisma dan limas. Oke, perhatikan. Di situ ada bentuknya bangun ruangnya, ada balok, ada limas. Ya, limasnya alasnya per segi panjang. Nah, kalau kita dapat kalau kita apa tuh namanya pisah-pisahkan. Diketahui panjang baloknya adalah 15, lebar baloknya 10, tinggi baloknya 8, tinggi limasnya adalah berapa tinggi limas? Nah, tinggi limas berapa tuh? Kira-kira berapa? Tinggi limas adalah berapa? 8 cm. Kenapa 8 cm? Kalian lihat nih, di sini ada alat bantu, bukan alat bantu. Di sini ada diketahui bahwa dari alas sampai dengan titik puncak bangun tersebut itu adalah 16 cm. Nah, kalau kita mau mencari berapa sih tinggi limasnya, tinggal kita kurangi saja dengan tinggi baloknya. Berarti 16 dikurangi 8 cm. Oke, sekarang menghitung volume balok. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, panjangnya 15, lebar 10, tingginya 8. Berarti hasilnya adalah 1.200 cm per segi. Nah, bagaimana dengan volume limas? Nah, volume limas rumusnya adalah setengah dikali luas alas dikali tinggi limas. Alasnya adalah bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Oke, dikali tinggi limasnya adalah 8 cm, berarti setengah dikali 15 dikali 10 dikali 8. Setengah dikali 150, 75. Ya, dikali 8, jadi 400 cm kubik, ini salah nih. Nah, berarti volume bangun tersebut itu adalah gabungkan volume balok dengan volume limas. 1.200 ditambah 400 menjadi 1.600 cm kubik. Oke. Soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya. Kompetensi dasarnya itu yaitu menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, indikatornya adalah kalian diberikan gambar bangun ruang sisi datar gabungan. Peserta didik nanti atau kalian nanti dapat menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan prisma dan limas segi 4 yang diketahui ukurannya. Contoh di situ. Karena di sini kita soalnya adalah bentuknya kubus. Kalau kubus berarti baik sisi, lebar, tingginya semua sama. Di sini tiap sisinya adalah 8 cm. Berarti ini 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Jadi setiap sisinya 8 cm. Oke. Yang kedua, sisi miring limasnya, sisi miring dari tutupnya bisa kalian lihat ya. Sisi miringnya yaitu 5 cm. Oke, kita selesaikan. Pertama kita cari dulu tinggi segitiga nih. Tinggi segitiga. Ya, bagaimana mencari tinggi segitiga? Nah, kalau kalian perhatikan karena di sini soalnya adalah sebuah bukan balok kubus, maka ini berarti secara tidak langsung nilainya pun sama seperti yang di bawah. Berarti ini 8 cm. Setengahnya menjadi 4 cm, 4 cm. Berarti tinggi dari segitiganya berapa? 5/2 dikurangi 4/2. Berapa? 25 dikurangi 16. Akar 9. Berarti tinggi segitiganya adalah 3 cm. Nah, bagaimana dengan luas sisi tegak limas? Nah, luas sisi tegak limas itu yaitu luas keempat sisi tegak yang berbentuk segitiga. Oke, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Dengan dikali 4, sisi tegaknya ada 4. Berarti 4 dikali setengah kali alas kali tinggi. 4 dikali setengah dikali 8 kali 3. Setengah kali 8, 4. 4 kali 4, 16. Kali 3, 48 cm kubik. Nah, luas kubus tanpa tutup. Ya, luas kubus tanpa tutup yaitu 4 dikali sisi pangkat 2 ditambah sisi pangkat 2.
Berarti menjadi 4 dikali sisi ditambah sisi kali sisi. 8 kali 8, 64 dikali 4, 256. Ditambah 64 menjadi 320 cm persegi. Nah, jadi luas bangun hasil penjumlahan tersebut yang tanpa tutup itu tinggal kita jumlahkan nih. 48 ditambah 320 menjadi 368 cm persegi. Oke, yang terakhir, yaitu kompetensi dasarnya itu 3.7.8, menentukan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Oke, pada soal tersebut nanti kalian diberikan bangun ruang sisi datar gabungan, prisma dan limas. Nah, kalian nanti mampu menentukan volume dari dua bangun ruang sisi datar yang saling tergabung ya. Contoh, kalian perhatikan di sini ada sebuah balok dan sebuah limas. Balok dengan panjangnya 13 cm, lebarnya 9 dan tingginya 6 cm. Nah, dengan tingginya dari bawah dari alas nih sampai dengan puncaknya limas itu ada 15 cm. Nah, logikanya kalau tinggi dari sebuah balok 6 cm dan diketahui tinggi dari alas bawah ini sampai dengan titik puncaknya dari 15, berarti tinggi limasnya berapa? Tinggal kalian kurangkan. 15 dikurangi 6 menjadi 9 cm. Oke, sekarang kita cari volume masing-masing bangun tersebut. Baik balok dan limas. Baloknya itu volumenya adalah berapa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 13 kali 9 kali 6. Ya, hasilnya berapa? 702 cm kubik. Dan yang kedua, volume limas. Volume limas itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Luas alasnya yaitu persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Tinggi limasnya hasil pengurangan tadi yaitu 9 cm. Oke, 13 kali 9 dikali 9 dikali 1/3 hasilnya adalah 351 cm kubik. Nah, maka volume gabungan berarti kalian tinggal menjumlahkan volume dua bangun ruang, yaitu balok dan limas. 702 ditambah 351 menjadi 1053 cm kubik. Oke. Bagi kalian yang masih belum paham juga, misalkan ada kekurangan yang belum paham, putar kembali video pembelajaran yang saya berikan hari ini ya, jangan lupa. Nanti akan saya share kembali ke kalian kisi-kisi penilaian tengah semesternya full dari nomor 1 sampai 30. Nah, ini adalah hanya sampel saja 10 soalnya. Oke, perhatikan dan jangan lupa untuk selalu dikerjakan tugas-tugasnya. Kami tunggu tugas-tugasnya yang belum diselesaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.